Mikir. Ya Allah, nasib. Program ngukir kok jadi begini sekarang. Udah baru 1 episode. Di episode kedua nggak dikasih kursi. Mic-nya nggak jelas di mana. Nggak jelas. Nal, Apa? aku galau Nal. Aduh mas. Ini program kita nggak ada kursi. Sama kok tiba-tiba datang galau. Gak usah mikirin ngukir Nal. Terus kenapa? Ini loh, anakku gak sekolah-sekolah. Terus fasilitas gak dapet. Tapi SPP tetap bayar full. Ditambah lagi bayar internet Nal. Galau aku Nal. Kenapa sih mas? Kok mengeluh? Kok sama seperti sok-sok peduli gitu sih mas? Udahlah. Itu loh Nal, di sosmed itu loh. Aku lihat loh. Banyak anak-anak itu loh. Bukannya diajar, malah dihajar sama emak-emaknya Nal. Aku kok gak tega ya. Tapi di satu sisi, emak-emaknya itu juga kasihan loh Nal. Sudah seharian ngerjain pekerjaan rumah tangga, nyuci piring, nyuci baju. Ya daripada nggak sekolah sama sekali mas ya, mendingan ada sekolah aja daripada sama sekali nggak sekolah. Tuh goblok gimana anak-anaknya? Ya biarin dah. Terus menurutmu piye Nal? Ini lagi Nal. Apalagi? Aku lihat Kok ini nggak loh, selesai kok kayaknya diajarin bohong itu loh Nal. Maksudnya? Kok bohong? Ini pengalaman temanku ini Nal. Ini baru pakai baju seragam Nal. Terus seragam sekolah. Iya, seragam olahraga itu loh Nal. Terus habis itu suruh olahraga, lari-lari di tempat. Terus? Cuma 2 menit. Habis itu selesai. Ini olahraga apa Nal? Ini bukannya diajarin bohong kalau kayak gitu-gitu Nal. Mas. Coba dilihat mas ya. Itu ada statementnya Menteri Pendidikan mas. Udah bilang. Ini memang pilihan sulit mas dalam pandemi. Pilihannya adalah daripada tidak belajar sama sekali, mending belajar dengan jarak jauh. Makanya ada program PJJ. Terus Mas Santo tadi kan ngeluh masalah biaya, masalah apa tadi Mas? Internet ya? Iya, Nal. Loh, itu kan Menteri juga udah bilang, dana BOS boleh dialokasikan untuk biaya internet, Mas. Dan dana BOS itu boleh diaplikasikan atau di apa sih namanya, Mas ya? Kalau dicairkan itu loh, apa sih bahasa Indonesia yang bagus tuh? Nal, aku suka Ubuntu gini. Nah itu dah maksudnya tuh pihak sekolah itu boleh lah menggunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan guru, kepentingan murid gitu loh mas. Jadi, udah dipikirkan kok solusinya wis toh. Mending ngomongin program kita yang nggak dapat kursi ini loh lah. Itu itu solusi konkretnya itu kayak gitu Nal, menurutmu itu? Enggak, gini mas. Iya apa? Sekarang coba. Berarti Mas Santo ini kan pengen tatap muka kan mas? Iya. Sekarang gini mas, kalau untuk tatap muka mas, untuk tingkat sekolah dasar kayak SD, kayak TK, iya. Bagaimana cara kontrol mereka? Mengontrol anak-anak itu bagaimana nanti? Iya. Ya kan? Contoh, sekarang ada masker lucu-lucu nih mas, maskernya bagus-bagus. Nanti anak-anak SD ini bilang, maskermu bagus, aku boleh minjam nggak? Terus tukeran masker, kan tambah bahaya mas. Jadi kloster baru. Coba itu dipikirkan. Udahlah PJJ ini udah masalahnya cukup bukan bagus gitu loh. Hanya itu Nal, masalahnya Nal. Anak-anak itu kan juga bukan hanya sekolah tok, tatap muka itu penting itu begini Nal. Anak-anak itu kan juga perlu sosialisasi Nal, ketemu teman-temannya. Di rumah Nal, ketemu bapak ibu dipukul. Aduh, pusing aku Nal, kasihan Nal. Lihat anak-anak sekarang itu Nal. Gini, itu menteri juga udah bilang kok mas. Pemerintah juga udah menetapkan bahwa yang pertama untuk zona hijau, kalau desa atau kecamatannya tempat domisili sekolah itu zona hijau, boleh dibuka dengan tatap muka. Bahkan bukan hanya zona hijau mas, mungkin karena keluhan-keluhan kayak Mas Santo, kayak ibu-ibu muda itu mungkin bikin pusing pemerintah juga ya. Jadi udahlah, zona hijau dibuka, di zona kuning juga dibuka mas. Tapi ingat mas, ada protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan ketat oleh pihak sekolah. Yang kontrol?
Yang ngontrol pemerintah. Jadi pemerintah menyiapkan SOP-nya, sekolah memenuhi fasilitasnya, jadi harus ketat, ya kan? Protokol kesehatan harus ketat dan jaraknya jaga jarak, ya kan? Masalah waktu dan tidak ada kantin, tidak ada kerumunan sebagainya. Sekolah, jadi ada 3 aspek, Mas. Dari pihak sekolah fasilitas harus memenuhi untuk protokol kesehatan. Yang kedua dari segi pemerintah untuk mengawasi pelaksanaannya. Pembuatan SOP-nya, ya kan, untuk berjalannya itu dengan rapi dan aman. Yang ketiga dari pihak wali murid, pihak orang tua juga harus bisa memberikan sosialisasi kepada anaknya, memberikan pernyataan untuk bersedia anaknya sekolah dan sebagainya, agar tidak terjadi nanti saling nuntut kalau ada apa-apa, Mas. Nah, sekarang aslinya gini loh, Mas. Pembelajaran jarak jauh tuh juga bisa dong dibuat efektif kalau ada program home visit. Jadi guru itu sesekali datang ke rumah. Nah, kan bisa, Mas. Apalagi bagus itu, Nal. Oh iya dong. Kan fasilitas bayar untuk SPP itu kerasa. Ya nanti guru datang ya sesekali, Mas, gak tiap hari, itu gempor lah. Kan gak apa-apa itu, maksudnya seakan-akan tuh kalau bayar full terus fasilitasi cuma kayak gini tuh kayak resah loh, Nal. Kayak gak rugi tuh loh ngeluarin uang tuh rasanya. Benar. Tapi kalau ada home visit kan enak. Guru-guru datang ke tempat keluarga rumah muridnya. Apalagi sekarang Indonesia udah pakai sistem zonasi. Jadi kan gak terlalu jauh. Oh, zona hijau, kuning itu. Bukan, maksudnya sistem zona itu, Mas. Berarti sekolah itu nggak boleh jauh. Kita nyari sekolah nggak boleh jauh-jauh dari tempat sekolah. Jadi masih dalam satu lingkungan. Jadi masih gampang diakses. Satu kelurahan, misalnya ada sekolah di situ. Ya, itu masih zona. Itu juga membantu untuk seperti ini gitu loh, Mas. Iya. Itu solusinya. Kalau memang pakai program jarak jauh nih, Mas ya. Ya perbanyaklah agenda home visit. Aku setuju kalau itu. Home visit. Terus yang kedua, kalau untuk tatap muka, ayo jalankan protokol kesehatannya. Terus untuk masalah dana, masalah biaya, ada dana BOS, Mas. Iya sih. Boleh diaplikasikan itu digunakan. Contoh nih, Mas ya. Nih bukan maksudnya gimana loh, Mas ya. Aku nih sekretaris juga loh, Mas. Sekretaris Yayasan Pendidikan loh, Mas. Nah, itu kan boleh diusilin, nah. Bukan gini, tak ceritain loh, Mas. Betul. Aku kan punya sekolah, Mas. Ada SD, ada TK. Ketika aku nanya sama kepala sekolahnya, mereka juga udah bilang, iya nanti kami akan memberikan 5 giga untuk setiap wali murid, 13 giga untuk guru. Nah itu kan cukup membantu, Mas. Ini masalah komunikasi aja lah. Kalau pingin mengeluh, komunikasi ke sekolah, ajak bicara sekolah, ada solusinya, wes toh. Ada solusinya kalau mau komunikasi gitu loh. Lah, tapi gila, apa lagi? Isune itu kan katanya September itu mau dibuka tatap muka gitu. Terus atau katanya juga Januari. Terus ini sih bener informasi ini sih di sini. Terus sama kalau Mas Anto tanya saya harus tanya siapa, Mas? Saya bukan menteri, bukan pemerintah. Tak kok menteri tak teleponnya piye? Ya kan maksudnya kalau kamu ada solusi ngasih info. Ya pokoknya gitulah. Setiap pemerintah daerah kan mengetahui kondisi daerahnya. Udah putuskan yang kebijakan. Kalau emang sekolah daerahnya itu aman, jalankan pendidikan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kalau zonanya berbahaya, mending menyelamatkan kesehatan, Mas, daripada nggak jadi, Mas. Pokoknya gitulah. Nah. Aku mau nyatanya, mau omelin sama Nas. Nah, ini Mas, ada satu lagi nih. Ini tolong diperhatikan baik-baik nih. Corona ini, Mas ya, coba diperhatikan. Ada hikmahnya loh, Mas. Ya kan? Hikmah untuk ibu-ibu muda. Ya kan? Ibu-ibu yang memiliki anak yang sedang sekolah. Hikmahnya apa? Ingat, bisa jadi Mas, ini teguran Allah untuk ibu-ibu juga, Mas. Karena dalam Islam kan ibu itu adalah madrasatul ula untuk anaknya, ya kan? Sekolah pertama untuk anaknya. Jadi dilihat seberapa cakapkah, seberapa mampukah, seberapa efisienkah, seberapa efektifkah, seberapa sabarkah ibu-ibu itu mendidik anaknya, Mas. Kan ini momentum untuk seberapa layak kita, seberapa mampu kita mengembangkan potensi diri sebagai ibu-ibu itu menjadi tempat belajar anak-anaknya gitu loh, Mas. Ya enggak? Yo, awakmu enak, Nal. Coba pikir kalau ibu itu lagi kerja. Kan? Bagaimana? Masuk bapaknya disuruh nyari apa, Mas? Enggak. Ini loh, misalnya
Coba kamu pikir, Nal. Kok aku kan mikir terus sih, Mas? Kamu ya, misalnya ibunya tuh, dia suruh ngajarin semua pelajaran. Mosok ya iso, Nal? Oh, coba pun pikir, Nal. Loh, kok aku kan mikir sih, Mas? Kita kan ngobrol. Anda yang mikir. Anda yang berpikir ya. Acara ngukir, Nal. Wes, nang mikirin, wes. Iya, wes. Selamat berpikir.